Salam, perkenalkan nama saya Arta Boru Tapea, SPDK, guru Pak di UPT SD Negeri 060944, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sekaligus mahasiswa PPG di LPTK Universitas Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 250106292. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di UPT SD Negeri 060944 Medan Deli untuk uji kinerja pada kelas 3 dengan tema Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Puji Tuhan, kita masih diberikan Tuhan Yesus semua baik dan sehat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa nak? Felicia. Oh, Felicia, makanya tidak hadir hari ini karena sakit. Marilah kita bawa dalam doa Felicia agar dia bisa sembuh dari sakitnya supaya minggu depan dapat bersama-sama kita untuk belajar. Apa hari ini mimpin doa? Ayo Putri. Sebelum kita masuk ke materi, kita bernyanyi dulu. Semua anak ibu bangkit berdiri. Kita bernyanyi, keluarkan suaranya ya nak, sambil ikut gerakannya. Sendiri tanpa orang lain? Ayo, Vanessa. Bagus, mantap, tepuk tangan buat Vanessa. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaanmu jika di dunia ini hanya ada laki-laki saja atau perempuan saja? Ayo. Terima kasih yang bertepuk tangan buat kalian.
ucapan syukur atas kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Manfaat materi: memahami identitas diri sebagai ciptaan Allah yang mulia, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, menghargai kesetaraan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berharga dan penting di hadapan Allah. Cakupan materi adalah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Itulah materi kita hari ini. Ya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Teknik penilaian ada 3. Yang pertama, penilaian sikap, aktif, kerjasama, dan disiplin. Yang kedua, diskusi kelompok dan presentasi. Yang ketiga, pengetahuan, yaitu tes tertulis. Ada 3 penilaian. Metode pembelajaran adalah problem based learning (PBL) dan metode tanya jawab serta diskusi kelompok. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut kalian, apakah laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang sama di hadapan Allah? Mengapa? Ya, Bang Elman. Ayo silakan Elman. Ya, mantap. Tepuk tangan buat Elman. Yang kedua, jika di dunia ini hanya ada laki-laki saja atau perempuan saja, apa yang akan terjadi? Ya, Kevin. Terima kasih Kevin. Tepuk tangan buat Kevin. Ayo anak ibu simak video. Ya. Allah menciptakan manusia menurut gambaran kata maksudnya. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah itu maksudnya adalah kesamaan sifat atau tabiat. Namun kesamaan sifat atau tabiat yang dimiliki oleh manusia itu adalah terbatas. Ini berarti bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan moral Allah, di mana manusia diberi kesempatan untuk menunjukkan kasih dan kesetiaan kepada pencipta mereka. Sebagaimana Tuhan memiliki sifat untuk memilih, maka manusia yang diciptakan itu juga memiliki kuasa untuk memilih. Jadi Tuhan memberikan kebebasan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan perintah moral. Dengan demikian, maka umat manusia dapat bebas memilih, yaitu apakah memilih mau mengasihi dan mengasihi Tuhan, atau memilih untuk tidak mau percaya dan tidak mau taat kepadanya. Karena dengan adanya kebebasan untuk memilih yang diberikan oleh Tuhan, maka manusia dapat mengembangkan karakter yang akan sepenuhnya menghasilkan prinsip kasih yang merupakan hakikat dari Tuhan Allah itu sendiri, seperti tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Usaha manusia adalah untuk mencapai ekspresi tertinggi dari gambar Allah, di mana dalam pencapaian tersebut maka mereka dapat mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Juga dapat mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri mereka sendiri. Tertulis dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40. Manusia diciptakan menurut gambar Allah juga maksudnya adalah bahwa manusia juga diciptakan untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Hal itu sama seperti ketiga anggota tubuh kealahan yang disatukan dalam suatu hubungan kasih, yaitu hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang adalah Allah kesatuan yang tidak dapat bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi pengetahuan yang milik Tuhan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Tuhan dalam kitab Kejadian 1 ayat 26.
Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dalam bunyi tersebut, Tuhan berbicara tentang cipta ilahi pada manusia dan penguasaan umat manusia atas makhluk yang lebih rendah. Jadi Allah menempatkan manusia itu sebagai wakilnya untuk mengatur ciptaan yang lebih rendah. Sebab kerajaan makhluk binatang itu sama sekali tidak akan memahami tentang kekuasaan Allah. Akan tetapi banyak binatang yang mampu mengasihi serta melayani manusia. Dalam merujuk pada kekuasaan manusia, Daud menyatakan seperti ini dalam Mazmur 8 ayat 6 sampai 7. Mazmur 8 ayat 6 sampai 7. Engkau membuat dia berkuasa atas delapan tangannya. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di tanah. Posisi mulia manusia di atas makhluk ciptaan lainnya di bumi ini adalah merupakan indikasi kemuliaan dan kehormatan umat manusia yang dimahkotai Allah. Mazmur 8 ayat 5. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi Tuhan telah memberikan tugas kepada manusia untuk bertanggung jawab dan memerintah dunia. Dalam arti bahwa umat manusia yang diciptakan oleh Allah itu memberikan kontribusi yang positif untuk lingkungannya. Kiranya apa saja yang kita buat terhadap lingkungan kita adalah merupakan tindakan yang dapat memenuhi kehendak Allah sebagai pencipta kita. Sebab kita telah diciptakan menurut gambarnya yang sama dalam hal sifat atau tanda. Anak ibu tadi sudah melihat video yang ada di depan. Ada satu pertanyaan dari video di depan. Siapa yang bisa menjawab? Apalah arti diciptakan menurut gambar dan rupa Allah bagi manusia? Ayo, Fiona Dewi. Manusia adalah kepala yang paling mulia karena mereka memiliki kekuatan mata-mata. Mantap, Fiona. Tepuk tangan buat Fiona. Ya. Berarti anak ibu sudah menyimak video yang sudah kita lihat tadi. Ibu akan membagikan kelompok. Bagikan kelompok. Bentuk kelompoknya. Bentuk kelompoknya. Ya, anak ibu sudah berkelompok. Ya. Dan kita sudah membagi 3 kelompok. Ibu akan membagikan pembagian LKPD. Ibu akan bagikan anak ibu, di situ ada lampiran kerja kelompok LKPD. Udah, di situ ada nama-nama kelompok. Ada 4. Satu kelompok ada 4, tapi hanya kelompok 3 yang 3 orang karena satu yang tidak hadir karena sakit. Di situ ada
wajah temanmu. Ayo anak ibu kerjasama. Bisa anak ibu? Bisa menjawabnya? Bisa. Ini kelompok dua bisa? Kelompok satu bisa? Sana ibu. Sebelum kita dengarkan dari dari hasil kerja kelompok anak ibu, yuk anak ibu semua bangkit berdiri biar kita rileks. Kita ikuti gerakannya ya nak. Lanjutkan kerja kelompoknya. Ya, kita ke depan Ibu Panggeli yang sudah siap kelompoknya. Sudah siap mana Ibu? Sudah siap? Kita dengarkan hasil dari kelompok pertama. Ayo semua kelompok pertama. Kita dengarkan kelompok yang pertama. Coba
kelompok 3. Coba kamu perhatikan teman yang ada di dekatmu. Apakah mereka menciptakan makhluk wajah? Tidak. Jika benar Tuhan menciptakan setiap manusia dengan ciri dan keunikan masing-masing. Coba jelaskan kenapa wajah tidak sama dengan wajah temanmu. Karena Tuhan menciptakan manusia memiliki keistimewaan dan keindahannya masing-masing. Ya, tepuk tangan buat hasil kelompok 3. Mantap, anak ibu, silakan duduk. Ibu senang dari hasil-hasil kelompok anak-anak ibu dari kelompok 1, 2, dan 3. Berarti anak ibu bisa menjawab LKPD yang ibu berikan kepada anak ibu. Sebelum kita lanjut, anak ibu kembali duduk seperti biasa. Dari tadi penguatan materi bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan mempunyai apa? Mempunyai keistimewaan masing-masing. Karena manusia itu baik laki-laki dan perempuan sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Ya, anak ibu, itulah kesimpulan dari LKPD yang ibu berikan. Ibu akan membagikan soal evaluasi. Ini LKPD evaluasi, yaitu masing-masing anak ibu menjawab. Deborah, Fiona. Ayo anak ibu kerjakan evaluasinya. Pembelajaran, mengapa Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni bahkan musuh kita. Soalnya yang mengumpul satu orang saja ya nak. Yuk, yang mengumpul nanti si Putri. Sudah siap anak ibu? Sudah, Bu. Ayo Putri kumpulkan. Satu orang aja yang mengumpulkan. Pelajaran minggu depan kita pelajari tentang Allah menciptakan segalanya. Itulah pelajaran kita minggu depan. Sampai di sini pelajaran kita tutup dengan doa. Siapa yang bawa doa penutup? Ayo maju, Andi.
Lipat tangannya.